Shalom saudara dikasih Tuhan. Pembacaan kita sudah sampai kepada 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-16 sampai kepada pasalnya yang ke-18. Saudara dikasih Tuhan, di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-2 dikatakan Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Namun dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud bapa leluhurnya. Saudara, Raja Ahas tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, di dalam perenungan yang kita baca hari ini, Alkitab mencatat bahwa ternyata hanya sedikit raja-raja Israel ataupun Yehuda yang melakukan kehendak Tuhan di zaman mereka memerintah. Saudara kasih Tuhan, kebanyakan raja-raja Israel itu melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Nah, termasuk Raja Ahas di dalam pasal yang kita baca ini. Dikatakan tetapi dia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel pada umumnya. Bahkan dia mempersembahkan anaknya di dalam korban di dalam api, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan ataupun perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang Tuhan sudah halau di depan orang-orang Israel. Nah, Ahas itu sangat kontras di dalam pemerintahannya bila dibandingkan dengan ayahnya, yaitu Raja Yotam. Nah, Yotam sebagai raja, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sedangkan anaknya Ahas melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan, bahkan sangat keji. Nah, Yotam mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, sedangkan Ahas itu mengarahkan pandangannya kepada berhala-berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah, Yotam itu dia mendirikan pintu gerbang timur di depan rumah Tuhan dan juga mengadakan banyak pembangunan di Ofel. Kita mencatat ia membangun kota-kota di pegunungan dan kemudian menara-menara di hutan. Ia menang melawan Bani Amon, yang kemudian Bani Amon memberi upeti kepadanya. Pemerintahannya sangat kuat. Kenapa? Karena dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Memang tidak banyak diceritakan tentang kemudian sepak terjang daripada Yotam. Tetapi Yotam tercatat di dalam Alkitab bahwa dia adalah sebagai seorang raja yang berhasil. Sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, kiranya marilah kita juga jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Ahas. Dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi mari kita melakukan seperti yang sudah diteladankan oleh Yotam. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dengan mengarahkan pikiran dan juga fokus kepada Tuhan, sehingga Tuhan membuatnya itu berhasil. Saudara kasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan tentu kita melakukan hal itu semua. Sebab itu kita sudah memberikan teladan kepada jemaat, dan biarlah kita juga mengingatkan terus kepada jemaat Tuhan yang kita layani untuk menyembah kepada Tuhan, untuk sepenuhnya fokus kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, seperti Raja Yotam. Saya yakin bahwa manakala kita fokus dan tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka keteladanan yang kita berikan kepada jemaat itu akan mengalami ketentraman dan juga ketenangan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.